Kita kehadiran penulis dan sutradara dari film agak lain Muhat Kliaco. Terima kasih. Lucu banget. Rencana tanggal berapa tayang, Dit? Film kita akan tayang tanggal 1 Februari 1 2024. Jadi sebelum pemilu ya. Iya. 2 minggu Jadi sebelum pemilu. Masyarakat Indonesia ketawa-ketawa dulu, Betul. Iya. senang-senang dulu, ya kan? Aco tuh kan mengawali karir sebagai stand up comedian, tapi Aco tuh dulunya karyawan loh, Mas. Karyawan apa dulu kalau boleh tahu? Gue tuh backgroundnya IT, kuliah IT, kerja juga langsung di perusahaan IT 7 tahun lah. Oh gitu. Kalau itu lu tiba-tiba jadi sewa komedian gimana sih? Karena kan jauh banget itu ya dari IT terus. Nah, sebetulnya titik baliknya justru bukan stand up komedinya, film. Waktu itu main film apa? Iya, jadi ternyata kayaknya kalau cuma stand up komedi gue nggak berani deh resign. Oh, oke. Karena masih terlalu Iya, abu-abu iya, industrinya iya, kan. iya, iya. Kita nggak tahu dia Iya. akan sustain apa enggak. Tapi Iya. kalau film, ya film kan udah sustain. Udah sustain Iya. gitu. Makanya begitu 2014 itu udah mulai pergeseran tuh dari stand up. Jadi anak-anak komika tuh udah banyak ditawarin film. Setelah 2 film pas agak lain gimana rasanya, Cong? Dari mulai persiapan lu, kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah lu lakuin di film pertama, kedua lu perbaikin di film ketiganya gimana, Cok? Matengin perencanaan sih sebetulnya sama komunikasi ke key crew sebetulnya. Selain memang punya kemampuan teknis, ya harus punya kemampuan untuk menyampaikan itu ke timnya. Ya, Kalau dia sih itu. pinter di kepala tapi nggak bisa nyampein kan Iya. nggak nyampe Iya, juga susah gitu. juga, iya. Jadi gimana caranya bisa komunikasiin itu? Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 144. Ini cukup spesial, kita bertiga pakai seragam ya ini ya. Bukan. Hoodie. Pakai hoodie keren lagi ini. Judulnya agak lain, ini Agak berarti lain. kita akan promo film horor. Horor banget ini. Yang diproduserin nama lu. Iya kan? Iya. Kita kehadiran penulis dan sutradara dari film agak lain Muhat Kliaco. Terima kasih. Talent sendiri kita undang. Tapi sebelum kita mulai ngobrol, kayaknya kita nonton dulu nih trailer dari film agak lain. Sikat. Kapan jadinya kau datang nengok mama? Udah 2 tahun loh kau nggak pulang, Mang. Ambilkan dulu obat mama, Dek. Udah habis, Bang. Bukannya udah kutebus minggu lalu. Tapi itu cuma untuk seminggu. Tolonglah woi, bekawan lo kita. Aku butuh uang untuk beli obat mama. Tante sayang, malam ini kan kita mau happy-happy. Mas, ada istri kamu. Nah, ini pasti ada yang bocorin nih. Terus kita mau kemana ini? Kita mencari ya. Mas ngumpet di rumah hantu. Kita lapor polisi aja ya. Enggak, aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi, agak lain memang. Tapi kalian janji, pertimbangkan dulu. Jangan langsung tolak. Jadi kawin kita. Tapi ada satu masalah. Berarti tinggal musiknya aja ya. Kalau Vicky Sianipar aman. Kalau pakai mini kompo aja. Gila kau. Kau pikir mau jumba? Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Pihak kepolisian Pasar malamnya kita, masuk TV ini, Bet. terkait untuk menyelidiki identitas pemilik nomor tersebut yang sempat menghubungi Basuki sebelum akhirnya hilang. Semua bukti yang ada, itu mengarah hanya ke satu orang. Kalau sampai polisi nemuin perempuan itu, gimana? Ya itu gara-gara kau sok tahu. Kau yang dari awal gak mau lapor polisi. Jadi menurutmu aku yang salah. Ya siapa lagi? Kau. Penjahat rumah. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Udah tahu dia ada sakit jantung, kau suruh masuk sini. Ya kenapa ditakut-takutin? Bodoh kali memang pelakor-pelakor inilah. Ya namanya rumah hantu masuk sini ditakut-takutin lah. Nggak mungkin masuk sini kami nyanyiin lagu selamat ulang tahun. Dah selesai, itu lucu banget ya. Lucu nggak sih? Lucu Rencananya nggak? Lucu nggak? Rencana tanggal berapa tayang, Dit? Film kita akan tayang tanggal 1 Februari 1 Februari. 2024. Jadi sebelum pemilu ya. Iya. 2 minggu Jadi sebelum pemilu. Masyarakat Indonesia ketawa-ketawa dulu. Betul. Iya. Senang-senang dulu, ya kan? Soalnya kalau dibarengin orang pasti nggak mau nyoblos, maunya nonton film Nonton. gitu.
suka cantunnya. Itu. Jadi kita ngefur lah. Iya, sama ngefur ya. Pemilu. Agak lain ini film ketiga dari Imaginary setelah film pertama Ngeri-Ngeri Sedap, film kedua Jatuh Jatuh Cinta Cinta. seperti di film-film. Ini hitam putih kan ya? Ini hijau ungu. Oh hijau. Jadi kita hijau ungu, lebih stylish pokoknya dari ini akan jadi film yang paling stylish di Imaginary. Gokil. Jadi gambarnya semua upside down gitu loh. Jadi orang keluar bioskop bagus banget ini gitu. Agak lain lah pokoknya. Beda gitu. Kemarin tuh kalau ditanya ini tentang apa? Pokoknya lucu lah. Pokoknya gitu lucu aja. lah. Pokoknya lucu lah. Jangan tanya ceritanya apa. Saya juga udah lupa gitu. Ini kan ceritanya kita berdua nggak tahu. Ceritanya gue nggak tahu. Iya. Ceritain dulu Cok. Filmnya tentang apa Garis Cok? besarnya Ini seperti harus apa serius. lah Kalau ya. ini harus serius Cok. Film Iya. tentang apa Cok? Jadi pada zaman cutnya Din. Ini kolosal kayaknya filmnya nih. Enggak, ini sebetulnya tentang 4 orang si kuartet agak lain ini kan. Bene, Boris, Jegel, Oki. Iya. Mereka mengelola sebuah rumah hantu yang sudah hampir bangkrut. Mereka cari cara gimana caranya untuk nakutin orang. Begitu ketemu caranya, malah terlalu serem. Ada orang yang meninggal di situ. Oke. Akhirnya mereka di persimpangan, apakah mereka mau lapor polisi dengan risiko rumah hantunya akan ditutup, atau mereka simpan diam-diam, kubur diam-diam saja dalam rumah hantu itu gitu. Ternyata pasti kubur diam-diam malah jadi serem beneran rumah hantunya dan jadi rame beneran. Gitu. Disitulah dia sekarang menjalani dilema gimana nih kucing-kucingan sama polisi karena udah dicari mayatnya nggak ketemu. Sementara dia juga harus mempertahankan rumah hantunya gitu. Padahal gara-gara kejadian itu rumahnya jadi viral padahal Mas. Iya. Premisnya menarik nih. Iya kan? Gitu. Udah gitu aja Mas sudah. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya, jadi di zaman Cunadin Balik lagi kita. harus ada itunya. Sejarahnya. Ini film ketiganya Aco. Setelah film pertama Ghostwriter 2, lalu gara-gara warisan. Penonton tuh gara-gara warisan. Betul. Iya. Film ketiganya agak lain. Iya, agak lain. Harusnya sih jumlah penontonnya naik terus tuh. Naik lah, masa nggak naik? Dan gini kan masa selama- 1000 aja nggak naik? Kan selama ini kan film-filmnya Imaginary kan cuan terus kan. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Ya Amin, kan amin, Jatuh Cinta amin. seperti di film-film juga cuan itu kan Iya, kalau menurut gue kan. amin. Nah, Amin, mudah-mudahan. ini Mudah-mudahan juga ya. Mudah-mudahan. Kenapa lu dulu Cok mau Cok ngambil proyek ini Cok? Adanya itu. kalau dari gue, kenapa lu sama Ernest hanya milih Aco jadi sutradara film ini? Iya, harusnya itu pertanyaannya. Iya. Adanya itu. Tuh kan, memang agak lain di film ini. Tapi gue nggak tahu loh, gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini malah dapat proyeknya film yang ada Batak-Bataknya. Iya juga ya. Iya, Orang mikir lu Batak kali Iya, ya. induk gajah ada Batak-Bataknya gitu. Terus tiba-tiba lanjut sama agak lain karakternya Batak, orang-orang iya, Batak Batak juga bener gitu. juga. Jadi kayak kenapa ya Nah, gitu? kita harus naik Imaginary. Kenapa? Kita cerita sejarahnya agak lain dulu nih waktu Yes, tahun gimana? 1928 ya Coy ya. Masih rawa dulu di sini Mas. Jadi dulu tuh sebenarnya diskusi agak lain itu tuh sudah terjadi waktu Ngeri-Ngeri Sedap Mas. Ngeri-Ngeri Sedap itu mereka kan waktu Ngeri-Ngeri Sedap itu kuartet agak lain tuh udah ada kan. Udah ada lagi awal-awal hype-nya lah dia kan Sorry ya. gue potong bentar. Boleh. Diskusi itu adalah arti mereka berempat yang bawa IP-nya itu ke lu. Enggak, mereka atau berempat gimana? tuh setelah Ngeri-Ngeri Sedap mikir mungkin nggak ya kita berempat tuh someday punya film gitu loh mereka berempat. Mungkin kali ya. Itu kan mereka awal-awal yang lagi YouTube tuh kalau nggak salah belum ada dia. Masih podcast doang. Masih podcast doang. Tapi podcast dia dulu lagi viral-viralnya Mas. Lagi top 3 terus lah. Lagi naik banget. Ya ngayal-ngayal aja gitu. Ngayal-ngayal kayak bisa kali ya kita setelah Ngeri-Ngeri someday kita punya film berempat gitu. Terus kita juga nggak mikir ya mungkin aja kali someday. Jadi nggak mikir juga Imaginary yang produksi. Ya mungkin lah someday pasti kalian punya gitu. Terus akhirnya mereka punya YouTube. YouTube-nya makin naik. Show of air-nya juga makin rajin, makin terkenal lah intinya dia secara jobnya juga makin banyak lah. Bene yang tadinya nganggur jadi nggak nganggur lah pokoknya. Gue sih bersyukur lah gitu. Patokannya itu ya Bene. Terus akhirnya tahun lalu ya berarti ya Coy ya. Tahun lalu sebenarnya ini kalau kita mau ngurutin kronologi ya. Ernest tuh awalnya Ernest diundang. Nih, Ernest memang diundang di YouTube-nya mereka kan. Jadi bintang tamu. Ditembak. Mau nggak? Tapi sebenarnya sebelumnya tuh udah pernah ngobrol-ngobrol bisa kali. Jadi bercanda-bercanda tuh udah pernah. Bercanda-bercanda aja bisa kali kok. Cuman ditodong langsung lagi di situ. Nah, cuman kan namanya sebelumnya bercanda-bercanda bisa kali tuh kayak lewat aja. Tapi mereka mumpung di YouTube langsung todong kali langsung karena biar ada saksi. Iya, ada saksi.
kebetulan itu di hari itu gue ada. Lu datang waktu gue itu. ada pas syuting itu. Habis itu langsung ngobrol. Kalau kita seriusin aja apa kali ya gitu. Kebetulan memang slot berikutnya waktu itu habis Jatuh Cinta seperti film-film emang belum ada yang fix. Oke. Kakak Bos belum. Kakak Bos Ari belum ada ya. masih development. Terus kita lihat kan siapa yang ngedirect. Ya adanya Aco aja yuk gitu. Tuh kan yang ada gua berarti. Nah karena maksud gue imaginary kita kan pasti mengutamakan bahkan emang talent Hakor kalau memang available mereka dulu. Dan mereka punya kemampuan untuk ngedirect kan seperti itu. Nah kita kan nawarin ke lu Cok langsung lu mau nggak Cok lu yang ngedirect dan pasti otomatis lu juga tapi yang nulis. Tapi waktu itu maksud gua lu sama Ernest tuh waktu itu kan lu milih Aco juga pasti ada reasonnya kan. Iya. Apa yang alasan terkuat untuk lu sama Ernest milih Aco sebagai sutradara? Sio gua kan. Sio gua kan pasti kan. Berarti nggak ciong berarti. Hari lahir hari lahir kita cari hari lahir yang cocok jadi sama hari lahir kan mereka Muharram berempat. Ahad Kliwon nih. Berarti pas itu. Memang. Yang pertama Mas yang jelas kan kita namanya filmnya komedi. Yang kita cari director dan penulis yang bisa ke komedi. Oke. Gitu. Kalau kita ngelihat dari list kita ada beberapa. Tapi waktunya juga yang kita waktu itu kan juga ngemikir kan timeline-nya mau kapan nih. Iya. Aco waktu itu beres Indugajo udah beres ya Coy ya. Waktu itu gue ditanyain sama Ernestnya pas lagi ngerjain web series Nurut Apa Kata Mama. Betul. Nah itu waktunya kan nempel. Ini habis direct lagi panas-panasnya, habis nulis juga. Langsung aja kali ya. Cok lu mau nggak? Waktunya kita mau syuting bulan September kita ya. Syuting bulan September. Lu berarti punya waktu nulis sebelum itu. Sanggup nggak? Sanggup. Oh ya udah yuk kita jalan yuk. Kita iakan ke teman-teman agak lain. Udah kita sepakati. Berapa lama tuh persiapannya tuh dia mulai nulis? Wah lumayan ngebut kayaknya ya. Dibilang ngebut sih nggak ngebut banget. Tetap masih proper kok. Tapi semua berjalan. Tak nulis, tak preps, tak syuting, post pro, tayang gitu. Jadi benar-benar yang ngepas aja gitu. Nggak yang kita juga jadi ekspres banget jadinya nggak proper nggak juga. Sama itu juga kita pas mikirin ide ceritanya itu memang udah kita langsung obrolin di awal. Jadi udah tahu gitu mau nulisnya tuh apa gitu. Iya. Jadi udah nggak ngawang-ngawang dari awal lagi. Kita brainstorm bareng sama teman-teman agak lain berempat juga. Udah ada pilihan tuh dari mereka gimana kalau ini, gimana kalau ini. Iya. Nah salah satunya ada ide rumah hantu ini kan. Nah yang kita ambil yang rumah hantu. Nah dari situlah kita kembangin jadi cerita. Jadi dari mereka tuh masih ya ide-ide besar aja. Ada yang A, B, C, D gitu. Nah kayaknya yang menarik yang ini nih kayaknya nih yang rumah hantu. Mereka jadi penjaga rumah hantu nih menarik nih karena kebayang kan pasti nanti visualnya di pasar malam apa gitu-gitu. Belum banyak juga kan film-film yang visualnya kayak gitu. Jadi kayaknya menarik nih kalau misalnya yang ini ya udah kita kembangin. Lu nulis berapa lama Cok waktu itu? 2 bulan apa ya? 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan ya, kurang lebih 2 bulan. Cepat sih 2 bulan nih. Abis lebaran pokoknya lu udah mulai brainstorm dulu. Abis lebaran tuh kan jadi bulan apa? Juni Juli lah ya kurang lebih ya. Juli tuh udah mulai semi prep. Agustus kita gas prep, September syuting. Iya 2 bulanan lah 2 bulan. Total syuting sebulan lebih ya? Syuting kita kayaknya nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe 20 hari. Iya 20 hari. Cepet sih. 20 dan alhamdulillah sih syuting sih semuanya lancar ya nggak terlalu ada yang ya ada kecil-kecil tapi kita bisa lewatin. Kebetulan kan agak lain ini kan produksi juga aman lah ya. Aman. Nah agak lain ini kita syutingnya kebalik Mas. Syuting malam ke pagi. Karena kan pasar malam. Iya betul. Pasar malam. Jadi kita callingan tuh banyak yang jam 3 sore, jam 5 sore. Tapi selesai subuh. Ada beberapa. Tapi nggak semua. Tapi nggak semua yang selesai subuh tuh gue inget cuman satu yang bener-bener. Yang memang pas ada scene horornya. Iya. Karena kita nggak banyak horornya. Kan? Iya. Kita komedi aja sih di sini. Paling pagi tuh bener-bener azan subuh kita selesai itu gue inget banget. Itu paling pagi. Tapi juga callingannya memang udah habis maghrib. Gitu. Dan itu memang banyak yang pakai sling apa gitu-gitu, yang memang digantung-gantung lah. Pas treatmentnya juga emang pas lagi yang ribet-ribet. Tapi kalau yang overall di pasar malam itu juga pulangnya mah ya jam normal-normal aja. Iya. Nah yang mungkin teman-teman harus tahu adalah mereka berempat bermain dengan karakter namanya masing-masing. Jadi namanya Bene, namanya Jegel, namanya Oki, namanya Boris. Memang ada marwah warkop yang mau kita bawa. Jadi warkop tuh kan dari dulu Dono, Kasino, Indro. Mereka tetap mereka bertiga kan. Nah mereka berempat itu tetap menjadi namanya sendiri. Kalau someday kita bikin another agak lain. Jadi agak lain tuh kita akan tetap pakai nih agak lain the movie. Misalnya yang berikutnya agak lain subtitlenya ada lagi misalnya.
agak lain pemadam kebakaran misal gitu. Jadi memang dari awal memang udah didesain ini akan jadi IP yang akan konsisten, akan sustain kan. Betul. Jadi harapannya begitu. seperti Dia kan itu. tetap jadi Bene, jadi Boris, Iya. jadi Oki, jadi Jegel. Iya, Tapi iya. karakternya berganti. Namanya tetap gitu. Itu Jadi yang mau kita coba. bukan format sequel yang Iya. harus berlanjut terus Iya, ceritanya. iya. Pokoknya setiap judul reborn. Iya. Iya. Jadi reborn ya benar. Jadi mereka lahir kembali menjadi karakter yang berbeda lagi di universe yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Iya. Tapi nama mereka tetap Iya. sama. Oki, Bene, Jadi Jegel, selain berempat nanti Boris. mungkin bisa aja kalau di trailer Iya. kan kita udah lihat ada Ari Kriting, Iya. ada Risa Biani, Iya. bisa aja ada lagi jadi Ada lagi, karakter bisa yang aja. lain Ah, gitu. oke. Ya kalau layaknya di Warkop Eva Arnas berkali-kali bisa Iya, berubah dengan kan. karakter yang berbeda-beda. Iya, Iya. gitu. Jadi itu yang Bisa mau aja kita Ari Kriting coba. jadi dukun santet nanti boleh dong. Terlalu real. Terlalu real ya, jangan real. ya. Jatuhnya dokumenter ya. Nah. Jangan berarti. jangan berarti. Kan harus berubah karakter. Iya, harus yang Jangan lain dong. karakternya berarti. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Mas Iya, agak iya. lain. Jadi agak lain sekarang ini kita 2 hari lagi sekarang tayang tanggal 29 berarti 3 hari lagi tayang 29, 30, 31 1 ya. Harusnya nggak usah disebutin gak sih? Biar Nggak, 3 gua hari lagi lah. Oh iya benar, lagi ngitung tadi gue takut salah. Gue suka lupa tanggal 31 apa 30. Berarti lu gala premiernya di Januari ya? Iya. Iya. Iya, Pokoknya Januari. pada saat kita tayang udah gala premier sini. Wah kemarin seru banget. Seru banget gala premiernya. Rame yang datang. Rame banget, reviewnya bagus. Oh, happy banget ngeliat Happy ininya. banget. Kalau sampai ada apa-apa kita buang bagian ini. Manifesting Jangan aja nggak sih? manifesting aja, Manifesting lancar aja dong. boleh Harus lah. Harus lancar dong semua. Ini kita sekarang mau bahas, kita balik sedikit, kita sebelum bahas agak lain kita Iya. balik ke Aco dulu deh. Aco tuh kan mengawali karir sebagai stand up comedian, tapi Aco tuh dulunya karyawan loh Mas. Karyawan apa dulu kalau boleh tahu? Gue tuh backgroundnya IT, kuliah IT, kerja juga langsung di perusahaan IT 7 tahun lah. Oh gitu. Di apa kerjanya ya bikin-bikin aplikasi, website gitu-gitu. Masih bisa nggak Cok kalau sekarang ditantangin? Cok? Ya bisa. Cuman kan sekarang tuh teknologi tuh kan jalan terus. Jadi ya pasti harus ada update dulu lagi. Cuman yang namanya bahasa pemrograman ya dari dulu ya itu aja. Tapi calling call lu itu lu tiba-tiba jadi sewa komedian gimana sih? Karena kan jauh banget itu ya dari IT terus. Nah, dibilang Jadi jauh stand up banget comedian. juga agak. Jadi gini, dulu zamannya Twitter awal-awal booming tuh tahun 2009 apa kalau nggak salah. Gue termasuk yang Anak Twitter awal lah, lah Cok. gitu. Oh, Karena gitu. pekerjaan gue juga mengharuskan untuk update sama sosial media. Iya. Karena kan kita mau bikin aplikasi harus pakai API apa segala macam gitu ya. Jadi setiap ada apa baru kita explore langsung bikin account sekali nyobain. Nah ternyata yang paling gue nikmatin tuh Twitter. Seleb tweet lah termasuk Aco tuh. Lumayan lah. Iya. Seleb tweet akun yang lama kan ya? Iya 500.000 follower mah ada lah. Sebelum ditahan kejaksaan. Cuman saat itu hobi gue adalah ya kalau misalnya ada kepikiran sesuatu hal yang lucu-lucu atau apa gue tweet gitu. Menurut gue ini kayak microblogging yang simple banget dengan cuman 140 karakter kita bisa menuangkan isi pikiran gitu. Biasanya short jokes gitu gue bikin gitu dan ternyata banyak yang suka, banyak yang nimpalin apa segala macam sehingga follower nambah. Nah, sampai akhirnya di tahun 2011 itu Ernest sama kawan-kawan itu kan di Suci bikin acara open mic di Comedy Cafe Kemang gitu buat format latihannya anak-anak komika yang saat itu orangnya masih sangat sedikit. Nah, untuk meramaikan itu akhirnya Ernest ngajakin orang-orang yang dia kenal yang kira-kira punya ketertarikan di bidang komedi. Nah, gue sama Ernest kenal tuh di Twitter aja gara-gara Ernest pernah berantem sama Roy Suryo waktu itu di Lion Air. Iya. Gara-gara kasus itu gue follow Ernest waktu itu gitu. Terus saling follow. Terus pas ada kesempatan itu Ernest DM gue mau nggak nyobain open mic di Comedy Cafe gitu. Terus gue bilang open mic tuh kayak gimana? Ya kalau lu ngeliat kayak Russell Peter apa gitu-gitu cobain aja lihat di YouTube deh referensinya kayak gitu. Karena kan stand up comedy itu format yang belum lazim di Indonesia pada waktu kita itu, kan kalau lawak tuh ya grup gitu kan jarang gitu yang sendirian gitu. Akhirnya pas gua nonton kayak gini kayaknya bisa lah gitu. Terus Erna sempat bilangnya kurang lebih seperti apa yang lu tweet cuman lu bahas di atas panggung gitu. Oh ya boleh deh cobain gitu. Ya udah akhirnya datang nyobain open mic. Ya saat itu ada yang lucu ada yang enggak gitu. Cuman jadinya malah penasaran kayak aduh masa sih yang bagian sini gak kena tapi yang bagian sini kena pasti ada caranya nih biar bisa ini terus gitu. Akhirnya penasaran ya udah baru diajak lagi yang kedua di Bobber Cafe di Bandung. Nah di situ baru akhirnya videonya viral tuh yang di Bandung itu ada Raditya Dika, ada gua, ada banyak lah beberapa waktu itu.
Ya udah dari video itu yang viral tiba-tiba diajakin acara sama Metro TV. Karena Metro TV saat itu tidak bisa menggunakan talent yang ada di Kompas TV karena mereka eksklusif kan. Iya. Jadi Karena Aco kebetulan salah satu yang jebolan non kompetisi. Ya, jadi gue tuh non kompetisi gitu. Makanya ketika Metro TV bikin acara yang stand up comedy, dia nggak bisa pakai talent seperti Ernest tuh nggak bisa karena mereka udah eksklusif. Akhirnya mereka mengincar dari komunitas yang kira-kira bisa untuk isi acara di Metro TV. Nah, itulah yang akhirnya meramaikan stand up comedy Metro TV di awal-awal itu. Itu lu masih kerja? Lu masih bagi waktu lah ya kayak masih, gitu? Jadi gue kalau kerja bawa baju ganti gitu. Jadi begitu udah jam 4 jam 5 sore udah pulang dari kantor, langsung naik ojek ke Kebon Jeruk. Kantor lu di mana dulu, Cok? Matraman. Jauh. Lumayan. Rumah lu dulu jauh. Masih di Priuk waktu itu. Kan belum nikah. Jauh tuh. Oh iya benar. Waktu itu kan masih sama orang tua belum nikah. Iya. Jauh tuh. Lu berapa lama jalanin? Lu masih kerja di IT, kemudian menjalani terus kemudian habis itu ke Metro TV untuk Itu program dari komedi. 2012 sampai 2014. Itu double-nya 2 tahun ya. Double job kayak gitu. Double 2 tahun gitu. 2012 soalnya sempat gue pas bikin tour pertama kali Ernest itu Aco salah satu opener tuh. Tapi belum jadi talent di belum. Aco masih menolak sih tepatnya waktu itu gue tawarin. Oh, udah tawarin waktu itu. Udah ditawarin karena dia masih mau ngantor. Gue mikirnya juga waktu itu kan karir gue di kantor juga bukan yang orang baru kerja gitu. Jadi emang udah posisi udah oke lah. Oke lah gitu. Maksudnya gue udah cukup happy dengan posisi dan gue juga memang mencintai pekerjaan itu. Memang kuliah gue di situ gitu. Bukan kerja yang salah jurusan gitu loh. Iya, betul. Jadi ketika untuk berpindah itu tuh harus dengan pertimbangan yang matang kan. Makanya gue butuh waktu 2 tahun untuk meyakinkan diri kalau misalnya memang ini bisa jalan gitu, bisa berkembang industrinya karena masih ragu juga. Jadi begitu lu udah mutusin lu akan total jadi stand up comedian pada waktu itu ya. Iya. Itu udah langsung join sama HHH. Belum. Oh, masih belum. Manajemen pertama lu tanpa batas dulu dong. Sempat jalan sendiri juga dulu. Setahun apa 2 tahun baru sempat ada beberapa manajemen gitu baru akhirnya akop. Nah, itu dari sebetulnya titik baliknya justru bukan stand up komedinya, film. Waktu itu main film. Iya, jadi ternyata kayaknya kalau cuma stand up comedy gue nggak berani deh resign. Karena masih terlalu abu-abu industrinya kan. Kita nggak tahu dia akan sustain apa enggak. Tapi kalau film kan udah sustain gitu. Makanya begitu 2014 itu udah mulai pergeseran tuh dari stand up. Jadi anak-anak komika tuh udah banyak ditawarin film. Nah sampai ada satu titik gue udah sebetulnya bos gue tuh udah CS banget lah kayak lu mau izin mau syuting aman gitu karena udah deket lah gitu sama atasan gitu. Nah cuman nggak enak kan kalau misalnya izin terus karena kalau film itu kalau izin tuh bisa 2 minggu gitu kan nggak enak sama yang lain gitu. Nah itu pas sampai di 2014 itu ada tawaran film yang benar-benar back to back 3 film lanjut gitu loh. Jadi kayak wah ini mah kalau misalnya di izin bisa berapa bulan kita nggak kerja gitu nggak enak kayaknya. Akhirnya udah deh kayaknya emang ini udah waktunya resign aja karena sekarang gue udah punya alasan yang lebih tebal dari cuma sekedar stand up comedy, yaitu film gitu. Jadi at least ada 2 nih yang bisa gue kerjain kalau misalnya gue ninggalin kantor ini, oke, worth it lah kayaknya gitu. Udah tuh jalan tuh 2014 sampai tahun berapa gue join Hakop ya? 2017 atau 2018? 2017. Nah 2017 berarti sempat 3 tahun jalan sendiri tuh dari 2014. Nah itu film. Itu lu ngurusin sendiri semuanya waktu itu? Semua sendiri gitu. Nah itu stand up film itu. Tapi sebagai pemain belum di belakang layar. Nah lama-lama kan kayak kepengen biar gimana pun anak stand up comedy ini basicnya tuh nulis sebetulnya kan. Iya, betul. Kita tuh punya ketertarikan sama create konten sebetulnya bukan sebagai pemain. Ya mungkin ada juga yang memang passionnya di depan layar. Cuman kalau gue sebetulnya lebih tertariknya justru yang meng-create itunya kontennya gitu. Cuman gimana ya caranya dari kita yang nggak punya background sekolah film bisa nembus industri ini gitu. Ya akhirnya waktu itu adalah profesi komedi konsultan. Nah itu salah satunya kan Ernest juga yang bikin itu posisi itu ya gitu. Ya itu akhirnya jadi jalur masuk gua untuk mengenal dunia belakang layarnya produksi film. Karena dengan menjadi komedi konsultan, gua jadi bisa duduk di samping director. Jadi gua tahu apa yang disiapkan sutradara, apa yang dilakukan saat block shot, apa yang dilakukan saat syuting, keputusan-keputusan apa yang harus diambil seorang sutradara. Jadi banyak belajar dari situ. Project pertama sebagai komedi konsultan itu film apa? Mili Mamet. Mili Mamet. Jadi waktu itu diajakin sama Ernest itu buat bantuin di Mili Mamet. Kedua langsung Imperfect ya. Imperfect. Oh ini dulu Ghostwriter.
Milih Mamet, Ghostwriter, Imperfect. Betul. Gitu. Ghostwriter tuh ngedampingin Bene. Bene waktu pertama kali ngedirect tuh waktu itu. 1 juta penonton ya Ghostwriter. Iya, Ghostwriter 1 juta. Terus Imperfect 2,6 juta penonton. Tetap masih sebagai komedi konsultan. Komedi konsultan. Dari 3 itu menurut kita dulu kayaknya Aco udah berani lah. Akhirnya film pertama adalah Ghostwriter 2 ya. Nah sebetulnya pas di 2017 itu gue udah nulis skenario Kapal Goyang Kapten judulnya. Oh iya betul. Nyelip itu ada tuh. Itu transisi pas gue dari jalan sendiri sama pas masuk ke Hakop. Jadi job itu udah gue terima sebelum masuk ke Hakop. Jadi pas di Hakop itu ya awal kerjaan gue sebetulnya adalah si Kapal Goyang Kapten itu. Di situ gue nulis dan main juga. Jadi skenario pertama gue sebetulnya Kapal Goyang Kapten. Iya. Gitu sebagai penulis skenario. Nah untuk ketertarikan sebagai sutradara itu memang lu tertarik sebagai sutradara, Cok, maksudnya iya kan, lu tertarik sebagai sutradara atau memang dapat kesempatan dari waktu itu dari siapa yang Star Vision yang pertama Vision yang minta lu jadi sutradara. Iya sebetulnya tertarik, cuman kan kita ya apa ya bingung karena kita kan gak punya background sekolah film nih. Betul. Mungkin gak sih kayak orang kayak kita yang cuman bermodalkan kemampuan bercerita bisa dapat kesempatan untuk jadi sutradara gitu. Sementara di sisi lain gue berpikir kayaknya juga memang gue harus mempelajari sisi teknisnya juga nih. Gimana ya caranya tanpa harus sekolah gitu. Ya terjun langsung ke industrinya. Makanya di Comedy Consultant itu gue sangat memperhatikan hal-hal teknis banget gitu selama 3 tahun itu gitu. Gimana caranya nanti kalau misalnya dapat kesempatan jadi sutradara ya udah nggak ngeblank, udah tahu apa itu shot list, apa itu pergerakan kamera, udah tahu gitu basic-basicnya. Jadi 3 tahun sama dia kuliah S1 tuh. Iya kan? Gitu. Iya gitu. Tapi kalau gue sih waktu itu mikirnya ya yang penting gue bisa nulis aja dulu deh. Karena sutradara kalau bisa jadi sutradara itu bonus, tapi yang penting bisa nulis dulu aja. Karena kalau nulis itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu selama tulisannya bagus gitu kan. Jadi ya udah akhirnya ngejar dinulis dulu waktu itu. Nah, cuman pas di Star Vision waktu itu ngasih kesempatan untuk sequelnya Ghostwriter, ya udah kayaknya ini kesempatan yang harus diambil gitu. Serem sih sebetulnya karena film pertamanya itu udah sequel, artinya kan ada beban harus lebih bagus dari sebelumnya. Terus beban teknisnya juga lebih berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Dan horor, itu kan salah satu genre yang membutuhkan aspek teknis yang cukup dalam gitu. Jadi kayak yang ngeri-ngeri sedap juga itu nerimanya. Dan tambahannya adalah pandemi mas, kepotong pandemi. Jadi kayak project pertama gue tuh bener-bener susah banget gitu untuk sebagai seorang pemula. Jadi kayak udah dicemplungin di medan perang, udah terserah dah lu survive gimana dah tuh. Gimana caranya, benar. Mas gue baru syuting 2 hari pandemi. PSBB. Itu break atau lanjut? Break. Kita baru lanjut lagi 2 atau 3 bulan setelah. 2 atau 3 bulan setelahnya. Itu gue kayak bingung, aduh gimana ini. Terus film pertama gue tuh udah gantung-gantung mobil di tengah hutan. Terus syutingnya langsung ke Lampung lagi. Terus ada syuting di atas kapal, di perjalanan kapal feri. Jadi nyebrang dari Pulau Jawa ke Sumatera itu kan pakai kapal feri ya. Gue harus ngambil satu scene yang harus selesai sampai kapalnya tiba. Kalau nggak selesai udah nggak ada kesempatan lagi untuk ulang. Dan itu drone shot. Jadi gue harus bisa udah ngukur ini shotnya ini nggak boleh salah. Pokoknya gue cuma punya waktu 30 berapa menit itu harus selesai. Ada 2 scene yang gue ambil di situ. Dan itu pakai drone shot gitu. Jadi kayak wah gue stres banget gue gitu, kayak gimana cara ini kalau sampai nggak jadi gue nggak tahu, belum ada plan B-nya gitu. Tapi ya udahlah, dengan persiapan dengan tim diulang-ulang, pokoknya ntar ini begitu masuk mobil ke sini udah langsung blocking apa segala macam, semua diatur gitu. Akhirnya dapet tuh. Terus waktu lu waktu nonton setelah ini ya, kalau udah Pixar Lock lah, udah setelah lu lihat hasilnya itu, lu rasanya kayak gimana? Ya campur aduk lah gitu karena satu happy-nya ya filmnya disukai orang gitu, waktu itu responnya bagus gitu. Yang kedua kayak gue berhasil nih bikin ini nih gitu kayak mengingat prosesnya waktu itu yang kayak gimana gitu ya, akhirnya jadi tuh gue bisa ngeliat dari teman-teman kru juga kayak pada happy banget gitu ngeliatnya, karena kita tahu persis gue diusir mas dari rumah, ada satu syuting udah syuting nih, udah ngambil berapa scene, diusir sama warga karena pandemi. Jadi ada permasalahan perizinan ya. Iya, mungkin yang satu ngasih izin tapi warga enggak gitu-gitu. Gue udah jadi scene-nya di situ. Jadi gue harus bikin lagi, cari rumah yang sama dengan interior yang sama persis supaya gue nggak ngulang scene. Jadi itu bisa.
Jadi kita dapat rumah di tengah-tengah yang mepet itu, kita dapat rumah dibikin sedemikian rumah sama tim artistiknya tuh itu dibikin sama persis semua supaya gue nggak ada utang scene jadi bisa lanjut. Wah itu gila sih, kata gue kenapa ini semua harus ada di film pertama gitu, bisa nggak sih ini nanti aja gitu. Tapi justru dia ininya di sana. Tapi walaupun enaknya ujiannya udah di awal. Nah cuman ya berkahnya di situ. Berkahnya jadi kayak gue begitu setelah syutingan itu dapat tantangan lagi. Ya bisa lah, kemarin juga yang lebih dari ini bisa. Gara-gara warisan itu mesti tengah-tengah masih pandemi 2021. Iya, pandemi kita syuting di Lembang ya. Iya. Makanya kita di karantina. Kan? Makanya kita di karantina di sana. Dan sengaja ceritanya tuh kita ambil guest house. Jadi kita juga tinggal di guest house itu. Jadi kita nggak kemana-mana di situ aja. Film kedua udah ngedirect Oka Antara lah ya. udah big names tuh. Iya itu. Jadi kalau secara teknis tuh bener-bener Ghostwriter 2 tuh jadi bikin banyak pelajaran lah gitu. Jadi ketika ngederek setelahnya itu film drama itu langsung kayak langsung agak santai gitu. Bisa sedikit tenang karena nggak terlalu banyak aspek teknisnya. Nah baru sekarang di agak lain yang balik lagi ke teknis lagi nih. Gitu. Setelah 2 film pas agak lain gimana rasanya Cok? Dari mulai persiapan lu kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah lu lakuin di film pertama, kedua lu perbaikin di film ketiganya gimana Cok? Ya lebih matengin perencanaan sih sebetulnya sama komunikasi ke key crew sebetulnya. Itu yang paling penting kan. Yang paling susah tuh sebetulnya menyampaikan yang kita mau tuh apa gitu ke semua departemen. Semakin detail kita bisa menyampaikan itu ya semakin mudah kerjanya tim gitu. Jadi selain memang punya kemampuan teknis, ya harus punya kemampuan untuk menyampaikan itu ke timnya. Kalau dia pinter di kepala tapi nggak bisa nyampein kan nggak nyampe juga gitu. Jadi gimana caranya bisa komunikasiin itu? Sama kalau agak lain itu kan tantangannya kita tuh di set rumah hantu di pasar malam. Kita mau block shot nih, nggak bisa block shot karena lagi dibangun rumah hantunya. Bener juga. Jadi gue cuma bermodalkan tali rapia ditarik, ya bayangin aja ini rorongnya gitu, kamera dari sini gitu-gitu. Jadi ada ngerabang-ngerabangnya juga. Padahal biasanya harusnya ya itu set udah ada setnya, kita block shot satu persatu apa yang mau diambil. Jadi kita tahu naruh kamera di mana, ini di mana, lampu di mana gitu. Nah ini nggak ada. Barangnya nggak ada gitu. Jadi gue bener-bener hari pertama baru ngelihat oh begini jadinya. Oke, berarti kamera di sini semua banyak adjustment gitu. Ya untungnya tim kru kita juga oke banget gitu. Pak Arfian juga bisa cepat beradaptasi dengan situasi. Angie juga dari tim artistik juga bisa merespon perubahan-perubahan itu. Jadi ya kita sama-sama ya udah deh saling kerja cepat aja. Kalau gitu. Ngederek para komika itu apa juga ada masalah sama sekali ya? Gak ada masalah sih sebetulnya mereka tuh masalahnya cuman kadang-kadang harus direm aja. Karena berempat ini udah saling kenal luar dalam Mas. Iya. Jadi kalau chemistry kita udah tutup mata lah. Mereka tuh berempat udah gila lah. Salah satu hal yang sulit ngederek karakter yang ceritanya adalah mereka bersahabat adalah membuat seolah-olah membuat penonton yakin kalau memang mereka sudah bersahabat lama. Itu yang susah. Karena kan biasanya ya pemainnya dari siapa mungkin baru ketemu di set gitu. Tiba-tiba harus dibikin mereka punya chemistry yang seolah-olah udah kenal lama. Itu susah loh nge-buildnya. Nah mereka nih udah ada itunya. Jadi berapa persen PR untuk nge-build karakterisasinya tuh udah selesai gitu. Jadi bisa fokus ke hal yang lain gitu. Itu enaknya. Setuju, paling lebih ngeremnya karena mereka kadang udah karena saking akrabnya kadang jokesnya udah nah, cara lu ngeremnya kayak gimana tuh kalau kayak gitu? Ya udah kadang-kadang kalau teks 1 biarin aja. Kita lihat. Teks 1 kasih lihat aja dulu. Yang penting semua yang di skrip yang gue tulis sudah dibawakan. Nah, dia mau panjang-panjangin kita lihat aja dulu, mana tahu ada yang bisa dipakai. Habis itu baru oke, yang kedua yang ini enggak usah ya. Enggak usah ini, enggak usah dipanjang-panjangin. Enggak akan kepake juga, kita buang juga pasti ujung-ujungnya. Karena kan gitu-gitu namanya komedian pasti punya ini juga gitu, kayak pengen kayaknya gue tambahin ini nih. Tapi kan ya biar bagaimanapun nanti ya sutradara yang akan ngatur porsinya seperti gitu. apa. Apalagi film ini kan didominasi sama komedian, stand up komedian, bahkan lebih dari 50% stand up komedian yang bermain yang sudah sangat saling kenal kan. Secara chemistry sih udah enak lah. Makanya kadang-kadang kan suka ada yang bilang kalau film ada stand up komediannya suka ngelantur kemana-mana.
ya lu jagain. Iya. Ya mungkin karena nggak lu jagain kali gitu. Itu sebenarnya problem juga karena gua sebagai pemain juga dulu sering digituin sama sutradara. Jadi kayak udah iniin aja gitu, keluarin aja kalau misalnya mau ada improv. Padahal kan film nggak gitu harus tetap ada koridornya. Nggak bisa. Betul. Dibiarin orang kayak gimana, harus ada batasannya gitu. Ini setelah Susah Sinyal, ini adalah film kedua di mana seluruh talent H-Corp berpartisipasi. Jadi nah, tuh gua kasih hint kejutannya nih. Ini semua ada, semua talent semuanya ada. Semua dapat porsi. Semua dapat porsi. Termasuk sutradaranya kan ada nih, Mas. Iya, sutradara gitu. Dia main juga gitu. Ada nggak ya main? Nah, kejutan lah pokoknya. Gitu ya, pokoknya tapi gitu. sisanya ada semua. Ada semua. Gitu. Benar-benar kita namanya kita satu keluarga, yuk kita support bareng. Kayaknya lebih cocok dia. Kita juga nggak mau maksain loh, nggak mau yang harus ada dia, harus dia enggak. Tapi kita lihat juga dia masuk nggak ke sini. Ya udah masuk, kalau masuk ayo, kalau enggak ya jangan. Tapi kebetulan memang ini pas di sini, ini di sini. Sebenarnya sebagian udah muncul di teaser dan di trailer. Jadi nggak usah nembak-nembak, udah. Ya G udah ada, Aci udah ada, Soleh udah ada. Sampai kru juga ada loh. Kru juga ada, bukan cuma talent. Kru gue di H-Corp tim itu juga ada di sebagian scene main. Kalau main nggak tapi? Enggak dong. Oh, enggak ya, saya tetap mengatur uang aja. Gitu aja. Mengatur bagaimana proyek ini berjalan sampai selesai. Gitu aja. Kalau itu gue nggak perlu. Walau kalau lu kan ada ya cek toko sebelah 2 ya. Ada spill tipis-tipis lah ya, ada ya. Pas banget lagi di sana ya, jadi syuting sekalian ya. Langsung ditarik. Lu berarti abis 3 kali ngedirect, Aco ini mulai stand up udah kemarin tuh sempat lama, Mas. Dia sempat lama nggak mau ngambil job stand up ya. Kenapa? Nggak cuma Aco sih, talent lain juga sama. Lu udah sempat jelasin sih dari sebelumnya. Tapi mau langsung ke Aco. Kenapa, Cok? Sekarang tuh stand up tuh agak ada takutnya juga karena kalau misalnya tampilnya tuh di forum yang bebas dilihat sama orang itu bisa dipotong-potong, bisa dibikin narasi-narasi tertentu gitu. Jadinya nanti malah kayak misleading gitu. Jadi kayaknya memang format stand up yang paling ideal itu ya udah kita bikin pertunjukan di sebuah gedung pertunjukan, lu matiin HP lu tonton. Ya apapun yang terjadi di ruang itu ya udah hanya terjadi di situ. Tapi sekarang susah, nggak bisa kamu kasih untuk kondisi situasi sekarang itu sangat amat berat. Iya, makanya kalau misalnya ada undangan stand up di TV, aduh gue tuh mikir-mikir karena bukan masalah apanya, ya takut gitu, takut nanti tiba-tiba apa. Karena kadang yang menurut kita 100% lucu dan aman aja di orang lain persepsinya beda. Risikonya sekarang tuh cukup besar sih kalau gue gitu. Karena sangat gampang dipotong-potong, sangat gampang kontennya pacaran suami istri, tadi dianggap mengdiskreditkan perempuan, padahal kita nggak bahas itu. Jadi serba salah kadang-kadang emang. Karena kalau udah dipotong orang bisa kehilangan konteks sebelumnya kan, cuma langsung sebagian tertentu gitu. Hanya kadang-kadang orang juga pengen ngajak viralnya aja kan. Seperti itu. Ya itu yang ngeri dan itu bisa dikorek-korek dari beberapa tahun ke belakang gitu. Jadi kayak gue justru menghindari sebanyak mungkin jejak digital stand up di internet gitu karena takut aja gitu. Cok, ini setelah perjalanan lu depan layar, belakang layar, masih rindu jadi karyawan IT nggak, Cok? Atau bikin perusahaan IT, Cok? Kalau karyawan sih kayaknya udah nggak rindu. Atau misalnya bikin perusahaan IT deh. Ya mungkin kalau bikin startup gitu misalnya itu pasti ada karena biar gimana pun kuliah gue di situ. Lu kuliah apa dulu, Cok? IT, informatika berarti. Iya, di mana? Di kampus mana? Di UIN. Oh, UIN. Gitu. Jadi memang passionnya dulu emang di IT gitu. Waktu kecil apa emang cita-cita lu, Cok? Ya kalau kecil mah belum. Ya SMP, SMA gitu, kebayangnya. Ya, standar anak SD lah, Ultraman. Boleh dong jadi Ultraman. Ya boleh. Ya kan kita nggak tahu itu bukan profesi. Betul. Kita pikir itu PNS kan. Ultraman. Mana kita tahu. Betul. Gitu. Tapi SMA kenapa lu milih IT? Karena waktu itu memang lagi musimnya internet masuk tuh. Jadi kayak ngerasa ini kayaknya akan ada sesuatu yang besar nih dengan adanya internet. Apa yang di kepala lu kerja ngapain? Bikin software memang? Sesimpel gini, gue bisa nggak ke suatu tempat tapi gue bisa melakukan sesuatu di tempat itu. Karena kan film-film kayak science fiction zaman dulu kan kayak kita tuh bisa dalam bentuk hologram kemana gitu ya, pikiran orang awam kan gitu ya. Tiba-tiba ada jurusan informatika, oh jangan-jangan gue bisa jadi orang yang jago komputer terus bisa bikin teknologi yang bikin orang tuh hanya perlu di rumah tapi bisa ngerjain apapun di tempat lain. Ternyata sekarang bentuknya ya dalam bentuk video call apa gitu-gitu. Dulu juga
juga gue mulai kebayang kuliah elektro juga mikirnya setiap alat yang di rumah gue bisa gue bikin. Nah kan. Walau ternyata enggak. Gue mikirnya sesimpel itu aja. Mungkin nanti gue kalau misalnya mau ke Jogja masuk ke ruangan kayak kamar mandi gitu tiba-tiba kayak lorong waktu gitu. Lebih ke Doraemon sih itu sebenarnya ya. Iya. Ternyata ya nggak gitu juga. Tapi mungkin aja nanti. Mungkin someday kan. Yang jelas tahu. kan memang semua udah shifting sekarang dengan adanya IT kan berubah lah semuanya gitu. Industri apapun berubah gitu. Sama gue mikirnya ini, kalau misalnya kita punya skill yang bergantung sama orang, kita bisa digantikan suatu saat oleh mesin. Tapi kalau kita yang membuat mesinnya, nah itu kita nggak akan tergantikan. Makanya gue berpikir gue harus menguasain teknologinya supaya gue nggak tergusur oleh kemajuan itu, karena gue yang bisa bikin sistemnya gitu. Makanya dulu mikirnya sesimpel itu sih. Ternyata emang menarik gitu, emang hal yang gue suka. Makanya kerja tuh nggak banyak pindah-pindah dan selalu di industri IT terus. Kalau lu tadi bahas IT kan berarti lu sebenarnya cukup suka sama dunianya. Suka banget. Lu tertarik nggak bikin film berhubungan sama IT? Tertarik dong. Nah itu berarti next project tuh. Gue sejujurnya juga soalnya sangat tertarik nonton film yang ada apa hacking-hackingnya. Itu tertarik banget. Cuman kan saat ini ya rata-rata IT itu dalam film ditempatkan sebagai ya udah supporting ya, stereotype orang dengan kacamata tebal di depan komputer cek abis itu ntar ya mobil balapan kemana gitu yang ngontrol dari jauh-jauh gitu. Nah sebetulnya yang menarik itu kayak film searching. Iya setuju. Yang kayak gitu justru gue sukanya. Jadi bagaimana caranya kita tuh ngasih sesuatu pandangan tentang berubahnya dunia setelah masuknya era internet, tapi bisa berefek ke berbagai hal. Terus solusinya juga dengan menggunakan sosial media juga kan. Itu searching tuh menurut gue kayak ini baru film IT nih. Bukan yang tiba-tiba cek langsung bobol bang gitu, kayak udah terlalu banyak gitu. Mungkin itu ini buat next film Imaginary itu di. Next film Aco di Imaginary. Bisa lah. Dipikirin skripnya. Ada apa dengan Motherboard gitu judulnya. Itu bagus. Iya kan? Itu tayang di Instagram aja yang itu. Sama ini kesulitannya kalau kita bikin film IT itu gimana caranya membahasakan hal yang teknis ke orang yang tidak punya background teknis. Dan mereka mengerti. Dan harus mengerti. Dan jadi tertarik lagi di situ. Sementara tidak semua hal yang teknis itu bisa diterjemahkan. Ada yang memang harus as is gitu. Nah itu tantangannya sebetulnya. Makanya kadang gue bisa paham kalau misalnya ngeliat film-film hacker tuh, terus mereka mengeluarkan istilah-istilah yang tidak lazim karena ya mereka berusaha bisa dipahamin sama audiensnya. Dan kadang-kadang ada hal yang enggak kayak gitu, harusnya kalau hacking enggak harus begini-gini terus boleh kok pakai mouse boleh gitu. Cuman memang akan lebih dramatis kan kalau kecepatan. Apa sih yang lu ketik gitu sebetulnya enggak gitu-gitu banget juga gitu. Iya, lagi mencari membuka pintu, mencari bentar lagi saya buka kita ngebobol bank boleh kok pakai mouse sambil minum kopi begini boleh bisa gitu. Kurang dramatis. Iya, cuma kurang dramatis ya. Gitu. Iya. Jadi kayak kalau orang yang paham pasti kayak enggak sih gitu. Iya palingnya tiap orang itu pasti punya impian bikin ceritanya kayak Pak Aco udah ketahuan. Ini nextnya pengen punya film kayak begitu harusnya. Semoga kejadian ya Co kita Coy. Amin. Sama Imaginary ya Coy. Harus itu mah. Semoga ini kan gue nggak mau nantang. Tayangnya cuma di ITB nanti. Mahasiswa ITB doang yang mau nonton. Ya nggak apa-apa lah. Ya tantangannya itu sih. Pokoknya gimana caranya aspek teknis itu bisa melebur dalam cerita. Gitu. Kita masuk sedikit terakhir sebelum closing, kita ke Agak Lain nih. Agak Lain yang akan tayang sebentar lagi 1 Februari teman-teman. Saya ulang-ulang jangan lupa nonton 1 Februari. Ini bukan kampanye ya, emang 1 Februari. 1 Februari betul. Kalau lu ngomong masalahnya kalau lu begini habis itu di suara lu dihilangin bisa diganti cowok gitu. Kita ngomong aja lengkapin 1 Februari 2024. Kan S1 Februari daripada gue gini ntar kampanye dikiranya. Kita ngomong sedikit Agak Lain Cok. Di sini kan full komedi lah kita nyebutnya, walaupun ada sedikit horor. Dikit banget lah horornya. Sedikit ada horor-horornya. Orang perlu mikir ini film horor nggak perlu lah ya, kita emang ini film komedi karena kan di kalau kita lihat trailer kan ada sedikit horornya. Kita mah jujur aja ada lah sedikit horornya. Menurut lu ya, mereka berempat ini sangat mungkin karakter-karakter yang berganti. Ini kan kita nyebutnya komedi terus gitu. Kalau mereka berempat kita bawa ke non komedi mungkin gak sih menurut lu? Lebih ke sayang sih. Mungkin aja. Cuman kayak ibaratnya kayak ada warkop dibikin film horor ya ngapain?
Jadi mungkin Sayang. kalaupun action komedi Iya, gitu ya. menurut gue ruhnya tetap harus komedi gitu, karena ya sayang personanya mereka gitu. Iya. Jadi persona mereka itu memang udah komedi aja Iya, seperti itu. sebetulnya yang jadi benang merah justru agak lain. Gimana caranya cerita-cerita yang dijalani sama mereka itu adalah kondisi-kondisi yang agak lain gitu. Ya jadi penjaga rumah hantu dan harus ngubur orang diem-diem lah Iya, gitu. iya, Jadi iya. situasi-situasi yang complicated Iya. yang membuat mereka harus muter otak untuk lolos dari Iya. itu gitu. Iya, Harus yang kayak gitu Iya, gitu. iya. Nanti ya implementasinya bisa macam-macam Iya. gitu. Kemarin kita udah sempat diskusi Mas kalau jadi kayak kita mengandai-andai ya Iya. kalau kita bersiap-siap film kedua film apa jadi apalagi yang kita bikin brainstorm mah udah mulai ini coret-coret. Tapi kan nih satu aja belum tayang. Iya, Tapi nggak boleh lah kita plan-plan Biar nggak tipis-tipis. kaget-kaget Iya, amat nggak nanti. kaget-kaget amat Iya. lah. Tipis-tipis aja dulu lah. Kan biar nggak kalau tiba-tiba Amin bisa diterima masyarakat kita udah siap bikin Iya. keduanya harus Iya. kayak gini gitu. Keduanya juga konsepnya bukan sequel kan kalau tadi kita Enggak, dengar iya. dari- Selalu kayak yang bener-bener kayak baru. Warkop. Iya, selalu Bener-bener kayak Film yang Warkop. baru. Iya, iya. Warkop kan seingat gue juga nggak pernah ada yang sequel kan kayaknya nggak pernah ada Nggak kan. pernah. Nggak ada. Kecuali yang series di sinetron ya. Iya, itu beda. Itu ada. Kalau yang film nggak ada. Nggak ada. Bener. Iya. Tiba-tiba pacaran sama bule pesawatnya balik lagi boleh. Iya, boleh. Tiba-tiba jadi mahasiswa boleh. Bebas gitu. Bisa aja mereka tiba-tiba jadi PNS di kelurahan, Bisa. menghadapi tekanan pemilu dari partai-partai bisa gitu, kenapa enggak gitu. Cok, tahun ini setelah agak lain ada proyek apa, Cok? Udah boleh di-spill belum sih proyek yang itu? Cok, gue pura-pura nggak tahu padahal gue tahu semua proyek lu ya, Cok. Boleh aja sih kayaknya. Kayaknya boleh ya. Kayak intinya Aco lagi bikin sequel dari sebuah series di OTT. Oke. Seriesnya apa? Bisa ditebak Iya. lah, bisa ditebak lah. Karena kan baru satu gue Baru bikin satu, series. Iya, ya itulah kita ada. Itu akan syutingnya kapan itu? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Nih jam 5 Mas, habis dari sini saya syuting. Enggak lah, enggak usah sebentar itulah. Terlalu cepat kayaknya. Maret. Maret. Akan syuting. Sebenarnya tahun lalu Aco kan sempat bikin series buat salah satu brand BCA. Iya. Itu Apa Kata Mama. Tapi akan dilanjutkan oleh itu kita spill dikit kemungkinan besar akan berjalan ada sequelnya juga. Tapi nggak sama Aco. Karena Aco udah ada project Karena ada lain. Aco project Iya. lain gitu. Berbagi. Berbagi rezeki itu indah. Iya. Ya berikutnya berarti memang sequel film kedua agak lain atau ya mungkin siapa tahu Aco tiba-tiba sempat nulis sebulan lah yang IT tadi. IT itu ya. 2 minggu lah Nah, nanti harusnya. dibawa ke investor setuju, jalan kan kayak gitu. Iya. Oke. Sponsornya Asus. Ya siapa tahu kan Siapa ini tahu. pancing aja Benar, dulu. Benar, Dulu. pancing aja dulu. Biar imbang, Semuanya- biar bayar imbang kita sebut semuanya semua. itu adalah siapa tahu afirmasi. 13 bom aja bisa Indodax gitu. Iya. benar. Di sini Iya. tadi ada siapa tahu ada Samsung. Iya. Siapa tahu ada Apple. Iya. Siapa tahu ada kita sebut aja semua. Iya. Ya, biar misalkan. Mumpung gua lagi bangun rumah Iya. kan siapa tahu bisa ikutan Iya, juga Benar, kecipratan. benar. Di rumah lu kan pasti butuh yang smart home kan. Iya. Apa sih brand-brand smart home guys? Philips. Philips. Bisa dibundling lah film sama Bisa. rumah kan Boleh sekalian. banget, boleh banget. Bisa. Di sini tuh. aja masih kosong. Makanya bisa diisi nanti. Iya, jadi adegan lagi nangis-nangis. Aduh, untung ada Philips, tek langsung Oke. nyalain gitu kan boleh kan? Maaf nih apa nggak nyambung dong bos. Terlalu maksa ya. Aco, thank you banget. Terima kasih, Aco, Sama-sama. udah di sini. Terima kasih. Buat teman-teman kita tadi udah ngasih tahu bahwa sekali lagi agak lain tayang tanggal 1 Februari 2024 di seluruh Itu harus bioskop. jelas tuh. Ya. Harusnya pada saat ini tayang teman-teman udah bisa mulai beli tiketnya buat nonton di hari pertama. Siap. Sampai hari ini juga masih ada penjualan hoodie yang kita pakai ini juga. Nah, ini mau beli di mana nih kalau Cek kayak di gini? Tokopedia. Ini nggak ada di Uniqlo. Sorry Nggak ada banget. nih, nggak ada. Sorry banget. Tapi kalau Uniqlo mau, Kenapa enggak? Kenapa Ya, enggak? iya. Kita bisa collab. Tambah aja Kenapa di sini enggak? nanti. Nah, Iya. boleh. Kita bisa Uniqlo collab. Daripada Boleh. disalip sama H&M. Iya, ayo, mana? ayo, mending Tapi kalau H&M duluan juga Nggak boleh. apa-apa juga. Boleh. Iya. Pokoknya kita mah yang ngasih duit aja lah. Boleh. Iya. Sekali lagi kalau ini belinya di Tokopedia, cari HHH Corp tokonya. Iya. Tuh, Imajinari bikin filmnya, Corp jualan merchandise kurang apa kita? Kurang apa gitu. Kurang apa cari duitnya? Kita tuh cuman nggak punya bioskop sebetulnya. Kalau kita punya bioskop, udah kita tayangin di bioskop udah semuanya. Udah. Tapi menarik ya, kita bikin juga apa? Iya. Haha Sinema. Nah, betul. Someday ya Mas ya. Iya loh.
Terima kasih buat Terima kasih teman-teman yang teman-teman udah nonton sekalian. episode ke 144. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode ke 145. Terima kasih.